Saudara, sesaat sebelum kejadian, aktivitas terduga pelaku yang merupakan siswa kelas 3 di SMA AN 72 Jakarta sempat rekam dan terlihat dibonceng oleh ayahnya menuju sekolah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Terduga pelaku, saudara, terlihat dalam kamera CCTV membawa dua tas, yakni tas ransel dan juga tas jinjing yang dipangku olehnya. Menurut keterangan Ketua RT setempat, terduga pelaku merupakan sosok yang tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga. Di sana sudah mulai di kamar, jarang keluar rumah, jarang bergaul. Gitu. Iya, ada komunitas hampir setiap hari ada kegiatan, tapi tidak ada pernah join di sini bermain sama-sama anak ini, nggak pernah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap saat ini sedang fokus pada pemulihan terduga pelaku yang sedang dirawat di rumah sakit. Menurut Kapolri, penyelidik saat ini juga tengah mengumpulkan bukti pendukung seperti tulisan, catatan, dan media sosial terduga pelaku yang merupakan salah satu siswa SMA Negeri 72 Jakarta Kelapa Gading. Ketika ditanya apakah bullying menjadi motif terduga pelaku melakukan ledakan di masjid sekolah, Kapolri bilang hal itu masih jadi bagian pendalaman untuk mengungkap motif. Tulisan, kemudian ada barang bukti serbuk yang diperkirakan bisa menimbulkan potensi terjadinya ledakan. Catatan-catatan lain kita kumpulkan. Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Terkait info dugaan adanya bullying di sekolah ini, apakah sudah ada titik terang dari penyelidikan, Pak? Terima kasih. Ya, itu salah satu yang kita kumpulkan juga terkait dengan bagian dari upaya kita untuk mengungkap motif. Sejauh ini Kapolri sudah mengungkap sosok terduga pelaku merupakan salah satu siswa di SMA Negeri 72 Jakarta berusia 17 tahun. Meski santer motif terduga pelaku melakukan aksinya karena korban bullying, polisi bilang masih mendalami motif lainnya. Kita bahas bersama analis teroris sekaligus guru besar Universitas Bhayangkara, Profesor Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki, dan juga Ketua KPAI Ibu Margaret Aliatul Maimunah. Prof. Kiki dan Bu Margaret, selamat petang. Selamat petang. Selamat petang, Mas. Baik, saya ingin ke Prof. Kiki dulu. Prof, bahwa Kapolri menyebut sudah mengidentifikasi pelaku ini adalah siswa SMA 72 Jakarta. Motif sedang didalami. Apakah betul pelaku merupakan korban bully ataupun terpapar paham radikalisme? Bagaimana Anda memaknai hal ini? Pertama, ini bisa cepat ya polisi karena ada HP yang begitu ditangani polisi, olah TKP-nya, HP-nya dibuka, itu dari HP itu ketahuan bahwa dia dibully gitu. Yang kedua, konteks TKP-nya sangat memungkinkan untuk bekerja cepat gitu. Yang ketiga, kategori seperti ini kalau belum ada bukti bahwa dia di dalam satu jaringan yang lebih luas, itu bisa dibilang lone wolf. Kalau lone wolf, anjing yang sendirian, istilah terorismenya itu lone wolf, itu kasusnya lebih pada psikologi lingkungan setempat gitu. Dan senjata mainan yang dipakai juga tidak membuktikan ada jaringan yang lebih luas. Di satu senjata itu tertulis Agartha misalnya, Agartha belum ada data tentang jaringan teroris, apalagi internasional, meskipun namanya itu nama internasional. Jadi
lebih fokus kerja polisi. Oke, tapi kalau dilihat dari ledakannya, daya ledaknya, Prof. Kiki, apakah ini termasuk low eksplosif atau high eksplosif? Kalau pengalaman saya ya tidak itu low eksplosif ya, tetapi istilah low eksplosif ini bisa menyesatkan. Kenapa? Low eksplosif atau high eksplosif itu bukan dilihat dari daya rusaknya gitu ya. Jadi bukan semata-mata dari daya rusaknya. Antara batas low eksplosif dan high eksplosif ini bukan dari bahannya, tetapi dari batas kerusakan yang ditimbulkan. Nah, kalau low eksplosif ya dia lebih gampang cari bahannya. Mercon keras pun itu disebut low eksplosif. Oke, apakah ini kemudian akan ada mungkin keterlibatan pihak lain, itu kita akan bahas nanti, tapi saya ingin ke Bu Margaret dulu. Ibu, apakah KPAI memiliki informasi apakah betul ada motif bully atau mungkin terpapar radikalisme sehingga pelaku yang notabene-nya adalah siswa SMAN 72 ini melakukan aksinya? Terima kasih Mas. Kalau untuk kaitannya dengan apakah terduga pelaku ini adalah korban bully, dari hasil komunikasi saya dengan penyidikan di kepolisian itu memang belum ada kepastian terkait dengan situasi dan kondisi tersebut. Meskipun memang ada ada dugaan ke sana gitu, tapi dari penyidikan yang ada belum ada yang kepastian ke sana. Jadi mungkin belum bisa juga disimpulkan seperti itu. Tetapi kalau dari sisi ada pengaruh konten-konten negatif gitu ya terhadap anak, terutama konten-konten yang berkaitan dengan kekerasan. Kan kemarin dari bukti adanya senjata, meskipun senjata mainan, tetapi kan ada beberapa simbol-simbol ya yang mengarah pada kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang bermuatan kekerasan gitu ya. Misalnya dia juga menuliskan ada peristiwa tahun 2019 yang pengeboman juga di masjid di luar negeri, misalkan salah satunya. Ya ini kami menduga bahwa yang bersangkutan itu memang terpapar beberapa konten-konten yang bermuatan kekerasan. Oke, kita akan dalami apakah betul KPAI sudah mewawancarai orang tua ataupun orang terdekat dari terduga pelaku. Kita akan bahas bersama usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang.